Gempa yang terus berulang. Pengunjung tahun 2023 dikejutkan dengan gempa bermagnitudo 4,8 di Sumedang, Jawa Barat. Di Jepang, gempa dangkal magnitudo 7,6 membuka tahun 2024. Hingga kemarin tidak ada laporan korban meninggal akibat gempa di Sumedang. Di Jepang, 6 orang dilaporkan meninggal. Gempa di Sumedang merusak 464 bangunan di 7 kecamatan. Dari sisi frekuensi kejadian, terjadi 7 kali gempa di Sumedang sejak Agustus 2023 hingga 1 Januari 2024. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, gempa pada hari Minggu lalu juga diikuti 3 gempa dangkal susulan bermagnitudo kecil. Sekalipun digolongkan gempa kecil, guncangan di Sumedang mengejutkan para pihak karena minimnya riset aspek geologis di sana. Baru kemudian diinformasikan bahwa posisi Sumedang diimpit sesar Baribis segmen Tampomas dan sesar Cilenyi Tanjung Sari. Meskipun magnitudo gempa di bawah 6,0, kerusakan ratusan bangunan tergolong banyak. Bangunan yang berdiri tidak mengadopsi risiko gempa. Kondisi yang juga banyak dijumpai di daerah rawan gempa lain. Di Jawa Barat saja, sepanjang 2023 terdata 1.155 gempa berbagai magnitudo yang 107 diantaranya bisa dirasakan. Laman earthquake.org pun menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kejadian gempa tertinggi di dunia sepanjang 2023. Ada 2.205 kejadian gempa signifikan tahun lalu, di atas Meksiko sebesar 1.833 dan Filipina 1.340. Sejatinya, data itu hanyalah penguat sekaligus pengingat betapa rentan hidup di negara kepulauan seperti Indonesia. Gempa diikuti tsunami seperti di Aceh pada 2004, gempa tektonik di Yogyakarta 2006, atau gempa disusul tsunami dan likuifaksi di Palu 2018 lalu masih lekat diingatan bahwa harus ada langkah mitigasi yang membumi demi menyelamatkan nyawa manusia, bukan pengetahuan sesaat lalu dilupakan. Inilah pekerjaan rumah yang tak pernah terselesaikan di tanah air, negeri cincin api dengan risiko bencana geologi dan vulkanologi yang sangat tinggi. Selalu ada bencana yang memakan korban jiwa yang seharusnya bisa dihindari jika mitigasi dan adaptasi bencana diterapkan. Entah sudah berapa lama kita tahu betapa penting bangunan tahan gempa, bagaimana tanda-tanda alam kemunculan tsunami, jangan pula menghuni kawasan rentan gerakan tanah. Namun semua itu seperti menguap begitu saja dan baru ramai ketika bencana muncul. Setiap kali bencana alam muncul, pernyataan yang muncul adalah kapan ada bantuan dan berapa rupiah bantuan pemerintah yang akan dikucurkan. Lalu, aparat pemerintah sibuk mendata infrastruktur rusak untuk diajukan kepada pemerintah sebagai dasar kucuran bantuan. Selama respons tak berubah, bencana seperti gempa tak lebih sebagai peristiwa semata. Tidak ada pembelajaran bahwa dampak bencana bisa dihindari, setidaknya dikurangi.